dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 dengan judul proyek yaitu Sistem Akses Ganda pada Pintu Rumah Pintar. Pada presentasi kali ini, sebelum mulai ke isi presentasinya, langkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Fatih Akfasi dengan NIM 2023 11251 sebagai koordinator proyek. Selanjutnya saya, Muzik Al-Ghozi dengan NIM 2023 1160 selaku desain proyek. Saya Zaki Wisdatama dengan NIM 2023 11199 sebagai penanggung jawab laporan dan dokumentasi. Saya Amelia Putri dengan NIM 2023 11295. Di sini saya sebagai perangkat helper. Saya Melita Putri dengan NIM 2023 11339 sebagai perancang program. Saya Suci Vita Hinaki dengan NIM 2023 11338 sebagai teknisi pengujian dan perakitan alat. Oke, pada kali ini kita akan masuk ke percobaan simulasi pada pintu rumah pintar. Untuk mencobanya yaitu kita menggunakan kartu terlebih dahulu. Untuk dicoba ke RFID. RFID diterima, kemudian langsung untuk memasukkan PIN. Akses diterima, maka pintu servo akan bergerak. Juga bisa dibuka lewat blink. Kemudian terdapat HCSR 04 untuk mendeteksi keberadaan orang. Jika warna hijau maka ada orang yang berada di depan pintu. Mungkin itu saja percobaan simulasi dari kelompok B1. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 dengan judul proyek yaitu Sistem Akses Ganda pada Pintu Rumah Pintar. Dengan anggotanya yaitu Muhammad Fatih Akfasi, Zaki Wisdatama, Muhammad Zaki Al-Ghozi, Amelia Putri, Suci Vita Harinaki, dan Melisa Putri. Kemudian terdapat role-role-nya: koordinator proyek Muhammad Fatih Akfasi, mengatur dan mengarahkan proyek. Kedua, perancang hardware Amelia Putri, mendesain rangkaian dan komponen. Ketiga, perancang program Melisa Putri, membuat dan menguji kode. Keempat, teknisi perakitan dan pengujian Suci Vita Harinaki, merakit dan mengetes alat. Kelima, dokumentasi dan laporan Zaki Wisdatama, menulis dokumentasi dan laporan proyek. Keenam, desain proyek Muhammad Zaki Al-Ghozi, membuat desain visual dan tampilan proyek. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mel. Baiklah, di sini saya Amelia Putri dengan NIM 2023 11295. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kita gunakan dalam proyek yang kami buat. Nah, yang pertama itu ada ISP32, yang kedua ada LCD 16x2, yang ketiga ada kabel jumper, ada breadboard, yang kelima ada HCSR 04 atau sensor ultrasonik, yang keenam ada LED, yang ketujuh ada RFID card, yang kedelapan ada 4x4 matrix array, yang atau disebut dengan keypad, yang kesembilan itu ada buzzer, yang 10 motor servo, SG90, yang terakhir itu ada resistor 220 ohm. Next slide. Nah, di sini juga ada deskripsi alat. Nah, ISP32 itu merupakan microcontroller Wi-Fi plus Bluetooth dengan GPIO untuk proyek IoT dan pengendalian sensor atau aktuator. Nah, kalau LCD itu merupakan layar tampilan karakter 16 dikali 2, 16-nya kolom, 2-nya baris untuk menampilkan teks. Nah, yang ketiga kabel jumper. Seperti biasa, ini merupakan kabel kecil penghubung antar pin komponen di breadboard atau modul. Nah, breadboard sendiri merupakan papan tanpa solder untuk merangkai rangkaian elektronik sementara. Nah, sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak dengan pantulan gelombang suara. Kalau LED, dia merupakan indikator kecil untuk menunjukkan status atau sinyal tertentu. Dan ada MFRC 522 atau RC522 yang merupakan modul RFID 1356 MHZ untuk membaca kartu atau tag RFID. Nah, yang kedelapan ada metrik, itu ada 16 tombol untuk memasukkan pin, terus ada motor servo dengan sudut 0 sampai 180 untuk menggerakkan pintunya. Ada buzzer, penghasil bunyi, dan resistor untuk penghambat arus. Next slide. Nah, di sini kan ada flowchart nih. Nah, cara kerja awalnya itu kita dayanya ini tuh dari power bank. Lalu kita pindai dengan with RFID dengan 4 digit pin. Lalu dia akan menyimpan
with di database. Lalu, dia akan menginisiasi sistem kunci pintu hybrid. Nah, kita di sini juga mengakses menggunakan Blink atau tidak. Kalau tidak, kita masukkan PIN-nya, lalu, with ini disimpan dalam database. Jika tidak lagi, LCD menampilkan input yang tidak sah. Nah, pintunya akan tetap terkunci. Kalau iya, itu kita akan memasukkan PIN, terus apakah PIN-nya valid, nah LCD akan menampilkan status autentikasi. Lalu si servo dia tentunya akan bergerak 0 sampai 180 derajat untuk pintu terbuka secara otomatis dan menutup secara otomatis. Sekian mungkin itu cara kerja dari voucher. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gozi, Algozi. Bentar belum ke slide di gua nge-lag-nya. Kayaknya ngulang deh, kita bikin ulang dulu. Oh ya udah, di sini saya ambil alih. Di sini terdapat slide flowchart pada sensor HCSR 04. Dimulai dari sensor HCSR 04 dan LED merah dan hijau, kemudian lanjut ke ukuran jarak, kemudian terdapat perbandingan di mana jarak apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, maka LED hijau off, LED merah on. Kemudian jika iya, maka LED hijau on dan LED merah off. Dan di sini terdapat skema rangkaian dari proyek yang kita buat. Bisa dilihat di sini ada komponen utama dan di sini ada komponen keduanya, yaitu HCSR 04. Masa rangkaian ini adalah sistem kontrol akses berbasis ESP32 yang menggabungkan beberapa komponen, keypad 4x4 digunakan untuk memasukkan kode, dan RFID MFRC522 membaca kartu sebagai identifikasi tambahan. LCD 16x2 dengan modul I2C menampilkan informasi seperti status akses, sensor ultrasonik HCSR 04 mendeteksi kuda dan orang. Kemudian ada output lain berupa buzzer sebagai alarm dan 2 LED sebagai indikator adanya objek pada sensor ultrasonik. Servo motor berfungsi membuka atau menutup kunci setelah akses diterima, dan semua komponen terhubung ke ESP32 sebagai pusat kendali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini kita menggunakan dua buah codingan, di mana ini merupakan source code utamanya. Di mana di sini kita menggunakan Wi-Fi Blink, terus menggunakan RFID, menggunakan LCD, menggunakan servo, keypad, dan juga menggunakan buzzer. Terus terdapat kontrol pintu. Pintu akan terbuka ketika kita menggunakan kirim status ke aplikasi, terus ada pintu akan terkunci. Next, Fatih. Terus di sini juga menggunakan kontrol dari Blink. Terus ada setup, terus ada menggunakan loop. Next. Terus ketika PIN salah, maka akan disuruh untuk mengulang, memasukkan kartu, dan memasukkan PIN kembali. Next. Untuk source code yang kedua. Terus untuk source code yang kedua itu tuh kita menggunakan sensor ultrasonik, terus menggunakan dua buah LED hijau dan juga LED merah. LED hijau itu akan nyala ketika terdeteksi orang, sedangkan LED merah akan menyala jika tidak ada orang. Next. Baiklah, di sini saya akan membaca tentang pengertian desainnya. Di sini kita membuat sebuah desainnya itu sistem akses ganda pada rumah pintar, di mana di sini kita memasang ada keypad dan RFID, lalu ada LCD, ada HCSR dan 2 LED. Lalu next. Lalu kita juga menggunakan motor servo untuk sebagai engsel pintunya. Lalu kita akan melihat yang hasil jadinya langsung. Nah, oke, ini akan dibacakan oleh teman saya. Izin masuk, Zaki Wisatama 2023 11199. Kesimpulan dari presentasi kelompok kita yaitu proyek ini merupakan sistem akses pintu otomatis yang bekerja secara terintegrasi dengan beberapa komponen elektronik untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Sensor HCSR 04 berfungsi sebagai pendeteksi keberadaan orang, sehingga selanjutnya proses akses dilakukan melalui kartu RFID, keypad. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan dan memberikan visual balik melalui tampilan informasi pada LCD dan umpan balik audio dengan buzzer. Jika akses valid, motor servo akan bergerak membuka pintu sebagai tanda akses diterima. Sedangkan jika tidak valid, servo tetap menutup pintu. Dengan demikian sistem ini kita tuh menggabungkan sensor, kontrol akses, indikator visual dan audio serta aktuator pintu secara efektif untuk menciptakan sistem. Demikian kesimpulan dan saya kembalikan ke Fatih. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok B1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mungkin itu saja isi presentasi dari kelompok kami. Hidup kesepian tanpa kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.